Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Krisna Kesmawijaya, NIM 181505132. Di video kali ini, pada bagian pertama, saya akan menjelaskan VLAN. Nah, berikut rancangannya sudah saya rancang di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, konsep VLAN atau Virtual LAN merupakan suatu memprivasikan IP dari masing-masing alamat yang tertuju pada port dari switch yang terhubung melalui PC-PC di bawah ini ya, yang terhubung. Jadi pada umumnya LAN mampu menghubungkan semua area ini, tetapi semenjak diterapkannya sistem virtual LAN membuat beberapa PC tidak bisa mengakses tidak bisa memping atau berkomunikasi dengan area, misalnya area yang saya tandai ini ya, terutama yang di sini tidak bisa berhubungan atau berkomunikasi yang dengan PC yang berada di bawahnya atau area yang sudah saya berikan garis-garis ini ya. Terus ini juga sama, jadi dia mampu berkomunikasi berdasarkan areal yang dituju ini. Misalnya seperti ini, kita masih satu areal ya, dia sukses. Sedangkan kita coba ke areal yang lain, misalnya dari sini ke sini dia akan gagal. Jadi fungsi VLAN ini adalah memprivasi komputer-komputer tertentu sehingga tidak bisa berkomunikasi. Nah, intinya seperti itu ya, untuk membatasi saja. Nah, di sini di VLAN yang saya rancang ini ada 3 ID ya. Ada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Di sini saya membuat 3 identitas untuk VLAN, di mana masing-masing identitas ini bisa berkomunikasi sesuai dengan areal yang saya berikan garis ini. Jadi untuk penerapan VLAN ini bisa menggunakan jenis berdasarkan port base. Jadi memprivasi alamat tertentu berdasarkan port yang dituju. Misalnya untuk PC 0 dan 1 dia akan menggunakan, pada switch ini menggunakan fast Ethernet 0 dan 1 dan 0 dan 2. Jadi seterusnya seperti itu. Nah, kita lihat konfigurasi VLAN-nya seperti ini. Kita buka CLI dan configure terminal. Kita lihat sintaksnya. Jadi di sini untuk menampilkan ya, do show VLAN brief. Jadi di sini settingan VLAN-nya sudah terlihat di sini. Jadi ada 3 ID seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada untuk 10 ID 10, ada untuk guru, yang 20 untuk siswa, dan 30 untuk tata usaha. Jadi pemprivasian berdasarkan port ini, untuk misalnya untuk ID 10 saya batasi untuk port switch dari fast Ethernet 0 dan 1 dan fast Ethernet 02. Jadi switch di sini yang saya gunakan menggunakan teknologi portnya diberi nama fast Ethernet. Jadi seperti itu ya. Mungkin ada
yang lainnya seperti gigabit Ethernet, tapi tidak masalah. Jadi pembedaannya cuma di sini, fast Ethernet ini adalah portnya dan ini juga portnya. Jadi ketika port yang bagian dari port misalnya VLAN 10 itu tidak bisa berkomunikasi dengan VLAN 20, jadi dia akan bersifat privasi. Setiap VLAN ini sudah bersifat privasi, jadi tidak bisa berkomunikasi lagi. Jadi seperti itulah konsep VLAN dibuat. Selanjutnya saya akan melanjutkan di bagian mikrotik. Jadi mikrotik ini merupakan router OS ya, atau sistem operasi yang diperuntukkan untuk terutama router ya. Jadi di sini kita akan langsung masuk ke mikrotiknya. Nah, gateway dari internet yang saya gunakan adalah, dan ini IP address-nya ya, address print. Nah, di sini ada 192.168.43.88. Nah, sekarang saya akan menampilkan IP root-nya ya, atau internet gateway-nya. Jadi IP root print. Nah, di sini ada ya bagian itu kan ada tuh 192.168.43.1. Jadi di sini terdapat DST address di mana DST-nya ini adalah 000. Jadi itu merupakan alamat default di mana ketika suatu misalnya Ether satunya tidak punya gateway nih. Jadi yang akan bekerja adalah IP 00/0 tersebut. Jadi itu. Yang berikutnya ada apa namanya, firewall ya, IP firewall NAT print. Jadi di sini saya menggunakan NAT tipe apa namanya, firewall tipe NAT, di mana actionnya adalah mass curate, dan masing-masing diterapkan pada interface Ether 1 maupun 2, di mana alamat private yang bersifat private diubah menjadi public sifatnya oleh si firewall ini. Jadi cara kerjanya seperti itu. Kemudian ada manajemen bandwidth, di mana tools yang saya gunakan adalah Winbox. Di sini kita masukkan IP-nya 43, masih ya, IP address print tadi, ya masih. Kita connect. Sebelumnya saya sudah limit bandwidth-nya, yaitu sebanyak 256 KB ya, kbps. Jadi ketika ini sudah kita aktifkan, sudah jalan, maka hasilnya akan seperti ini. Kita tes di klien kita dulu ya. Kita lihat perubahannya, terus kita jalankan. Karena apa ya, kecepatan kuota saya apa namanya sudah mulai ada batasnya. Jadi ini akan mungkin untuk sekedar melihat bagaimana sih reaksinya gitu. Kita tes,
kita speed test. Nah, di sini sudah terlihat. Kita jalankan uji kecepatan. Nah, apabila sudah merah, ini ya merah, itu artinya dia sedang bekerja. Nah, ini kan ada kuning nih, berarti kalau dia sudah limit gitu, kecepatannya sudah di atas 256, berarti dia akan menunjukkan sinyal ini, entah warna merah, hijau, atau itu artinya manajemen bandwidth sudah bekerja. Kita tunggu ya. Jadi tandanya apakah dia sudah bekerja, jadi kita lihat indikator tadi ya, di mana data yang saya gunakan kebetulan sudah mencapai batas, jadi mungkin kecepatannya juga sudah diturunkan, jadi agak lemot juga gitu ya. Itu yang bisa saya tunjukkan dari MikroTik termasuk manajemen bandwidth ini. Saya akan melanjutkannya ke proxy server, yaitu kita masuk ke konfigurasinya ya, nano /etc /squid squid.conf. Di sini saya men-settingnya di Ctrl W di bagian apa namanya, ACL connect. Nah, di sini saya menambahkan ini terus dengan file squid3 block. Kemudian saya menuju ke file konfigurasinya, file blocknya maksudnya ya, etc squid block. Nah, di sini saya mengblok detik.com, jadi kita konfigurasi manual dulu. Mana ya, kita masuk ke sini, setting, kita aktifkan manualnya, terus kita uji detik.com. Kita tunggu. Nah, di sini masih ada ini ya, komunikasi. Lihat ini tanda kedipnya. Nah, sudah mau ya. Jadi seperti ini proxy server, dia akan mengeblok suatu situs yang ingin kita blok. Jadi cara kerjanya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DHCP server. Kita masuk saja ke Debian servernya. Sedikit penjelasan DHCP server atau kepanjangannya adalah Dynamic Host Configuration Protocol, merupakan sebuah protokol di mana metode pengalamatan IP
sudah dilakukan secara otomatis, dan tentunya rentang IP yang diberikan pada jarak tertentu itu bisa bersifat acak pada klien. Jadi pada klien IP DHCP ini bisa berubah-ubah begitu setelah di restart. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi kita lakukan pada klien ya. Karena saya baru menghidupkan kliennya atau sudah menghidupkannya tadi, kita cek, masuk ke supervisor dulu, kemudian kita jangan lupa kita cek berapa IP acak yang didapatkan dari server. Ini start kita tunggu. Nah, sembari menunggu, kita masuk dulu ke di mana sih kita mengatur DHCP server ini. Kita masuk saja ke nano /etc DHCP benar DHCP dhcpd.conf. Jadi kita mengaturnya di sini, mana subnetnya adalah ini adalah networknya ya. Network yang diberi rentang networknya yaitu 192.168.1.0 dengan subnet mask yaitu /24 dengan nilai 255.255.255.0. Jadi disinilah misalnya klien akan diberikan IP dari settingan range ini ya, dimana akan memulai dari 10 sampai 254. Di option routers mungkin jika memerlukan gateway ya, terus sedangkan broadcastnya merupakan bisa dibilang kebalikan dari network, di mana nilainya adalah 192.168.1.255. Dan yang terakhir adalah kita men-setting untuk pada interface mana sih DHCP ini akan diberlakukan. Jadi seperti itu. Kita cek di nano /etc default isc DHCP. Jadi tinggal ubah scriptnya di sini saja, kita tambahkan ETH0. Jadi kita memberlakukan DHCP ini pada ETH0 ya. Jadi seperti itu. Di sini kita lihat berapa IP random yang didapat. Nah, di sini kan kalau if config, kalau dia server sebagai pusat DHCP, dia tidak akan berubah IP-nya dan bersifat tetap. Jadi di sini IP-nya adalah kita bisa cek di inet address-nya yaitu 192.168.1.10. Sedangkan di klien kita tes jadi seperti ini ya. Dia akan mendapat IP 1.18. Nah, sekarang kita bisa ping 192.168.1.10. Sudah mau. Jadi berarti di sini otomatis juga sudah mau ya. Kita lihat indikator ketik di bawah ini yang saya tunjukkan ini. Itu artinya indikator networknya sudah mau terhubung. Jadi itu yang saya sebut sebagai DHCP server. Ini adalah servernya atau DHCP server sebagai penyedia layanannya. Sedangkan untuk hostnya kita bisa sebut sebagai DHCP client. Jadi DHCP client ini akan menerima rentang IP yang kita sebutkan tadi di bagian range-nya itu. Jadi seperti itu penjelasan DHCP dari saya.
pada tahap selanjutnya kita akan men-setting file server ya. Jadi di sini saya akan masuk ke konfigurasinya, ke nano /etc samba, di sini namanya samba, terus smb.conf. Jadi saya men-settingnya di baris paling bawah. Nah di sini baris paling bawahnya ya. Nah di sini saya membuat sebuah direktori, misalnya namanya krishna.com. Jadi path-nya tuh akan berada di file home dengan nama folder Krishna, dimana folder inilah yang akan kita share. Di sini ada aksesnya yes, hak tulisnya ya, bisa sebagai tamu, bisa bersifat publik ya, dan read only no. Jadi kita bisa cek di sini cd/etc/home. Nah di sini ada folder yang namanya Krishna ya. Kan sudah nih, kita cari di pencarian, ketikkan ini ya, 192.168.1.10. Kita masukkan usernya Krishna, masukkan usernya, terus di sini sudah terlihat ini file yang kita share. Nah jadi seperti itu. Selanjutnya saya akan lanjut ke FTP server. Jadi FTP server ini merupakan sebuah server di mana kita bisa mentransfer sebuah file, misalnya seperti kita melakukan unduh atau upload ya. Nah di sini untuk Debian server saya langsung ke file konfigurasinya, nano /etc proftpd.conf. Di sini saya cuma mengubah ini lokasi direktorinya saja. Di sini saya masih mencari, masih mungkin di atas portnya. Nah di sini ya, di sini default root ini, di sini saya sudah membuat direktori yang namanya test. Jadi kita masuk ke direktorinya ya, cd/home, kita list. Nah itu direktorinya ya. Jadi sekarang kita melakukan pengujian dulu. Client 123. Untuk mengecek konektivitasnya apakah masih terhubung atau belum, kita buka dulu peralatan sistem, terus ping 192.168.1.10. Sudah. Kita langsung tes ke browsernya. ftp://192.168.1.10.
Nah, ini ya sudah ini yang sudah saya upload melalui server. Itu saja. Untuk bagian selanjutnya, kali ini saya akan menunjukkan hasil dari web server. Kita langsung lakukan pengujian ya. Pertama kita akan mengakses karena di server saya sudah menginstal PHP MyAdmin, jadi saya tinggal klik di sini nama domain saya. Oh ya, kita ping dulu apakah mau terhubung ya. Ping nama domain saya ya. Masih belum. Kita cek di nano/edu/soft.com untuk di kliennya. Di sini name servernya masih 888. Jadi saya ubah jadi 192.168.1. Terus ini saya hapus. Kita simpan konfigurasinya. Sudah, kita restart. Start. Nah, di sini kita cek juga di krisna.com. Di sini mau ya. Kita tunggu. Kali ini kita akan menjalankan web servernya. Kita ping krisna.com, apakah kita mau? Sudah ya teman-teman. Jadi kita langsung saja krisna.com untuk konfigurasi hasil instalasi PHP MyAdmin, ketik saja PHP nama domain kita atau IP kita, terus PHP MyAdmin. Di sini username-nya secara default adalah root dengan password yang sudah saya set sebelumnya, yaitu 123. Terus untuk EHCP bagian terakhir, yaitu untuk layanan hosting ya. Jadi kita krisna.com/ehcp. Kita masukkan admin, karena sebelumnya saya sudah men-set username-nya sebagai admin. Kemudian passwordnya adalah 1234 ya, menggunakan defaultnya. Kita tunggu. Nah, di sini saya belum mencoba beberapa fiturnya. Untuk untuk PHP MyAdmin saya sudah menambahkan sebuah database baru, dan ini adalah database dari EHCP-nya. Jadi seperti itu penjelasan dari web server dan layanan hosting, yaitu menggunakan EHCP.